Kabar menarik datang dari upaya naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Media Belanda, Amsterdam Sport, baru-baru ini membocorkan perkembangan signifikan terkait program ini. Menurut laporan dari Amsterdam Sport, legenda sepak bola Indonesia Belanda, Simon Tahamata, telah bergerak mendekati beberapa pemain berdarah Indonesia yang saat ini berkarir di Eropa. Laporan tersebut secara spesifik menyebut, Simon Tahamata sudah mendekati beberapa pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa, tulis Amsterdam Sport. Respons dari para pemain pun cukup positif. Lebih lanjut, Amsterdam Sport menulis, beberapa di antara mereka ada yang setuju dan siap, namun para pemain masih menunggu kepastian dari PSSI. Menariknya, media tersebut juga mengaitkan kesediaan para pemain dengan faktor kepelatihan. Ditambahkan dalam laporannya, mungkin juga menunggu siap sosok pelatih timnas Indonesia. Sebuah indikasi bahwa penunjukan pelatih kepala yang definitif bisa menjadi faktor penentu bagi keputusan akhir para pemain diaspora tersebut. Narasi ini menguatkan spekulasi bahwa PSSI melalui Simon Tahamata tengah serius memperkuat skuad Garuda dengan amunisi dari Eropa, meskipun prosesnya masih terganjal pada kepastian administratif dan strategis. Kegagalan timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal SEA Games 2025 menyulut reaksi keras dari para supporter. Tuntutan untuk mengganti pelatih kepala, Indra Syafri, semakin menguat, bahkan diarahkan langsung kepada Direktur Teknik Timnas, Alexander Zuers. Salah satu supporter timnas Indonesia, Waluyo, tidak menahan kritiknya terhadap performa tim dan pelatih. Ia mendesak agar Zuers segera mengambil tindakan tegas. Saya pikir sudah waktunya Dirtek Timnas Alexander Zuers segera pecat Indra Syafri. Dia pelatih yang sangat-sangat buruk dan minim taktik, ujar Waluyo dengan nada kecewa. Waluyo lantas menyarankan agar pergantian pelatih Timnas U23 dilakukan secara strategis dan terintegrasi. Ia berharap proses pencarian pelatih baru Timnas U23 dapat diselaraskan dengan perekrutan pelatih baru untuk Timnas Senior. Jika perlu, pelatih baru Timnas U23 dicari bersama dengan pelatih baru Timnas Senior. Kalau perlu, yang satu sistem. Lanjutnya, desakan ini menunjukkan keinginan supporter untuk melihat kesinambungan filosofi dan taktik antara tim senior dan tim kelompok usia. Waluyo menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kualitas sang juru taktik baru. Pelatih yang mempunyai rekam jejak yang mumpuni, jangan pelatih yang masih abu-abu, tegasnya. Tuntutan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Alexander Zuers dan PSSI. Supporter menantikan keputusan berani yang dapat membawa angin segar dan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di masa depan. Simon Tahamata, Kepala Pemandu Bakat Tim Nasional Indonesia, menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai kondisi dan kualitas pemain lokal yang ada saat ini. Baginya, diperlukan sebuah upaya regenerasi ulang yang fundamental untuk memastikan masa depan sepak bola Garuda yang lebih cerah. Tahamata tidak ragu melontarkan kritik pedas terhadap performa tim. Jujur, ini hasil yang sangat buruk, ujarnya dengan nada kecewa. Dengan skuad yang sekarang, kita tidak bisa berbicara banyak di SEA Games ini. Kekhawatiran itu tidak berhenti hanya pada satu turnamen. Ia melihat adanya penurunan kualitas yang signifikan di level usia muda. Bukan hanya SEA Games. Kualifikasi Piala Asia, AFF, dengan skuad U23 sekarang tak seperti U23 sebelumnya. Kualitas sangat jauh berbeda. Lanjutnya, menyoroti jurang perbedaan antara generasi pemain muda saat ini dengan yang terdahulu. Menghadapi realitas tersebut, Tahamata menekankan sebuah strategi dua jalur yang harus segera diimplementasikan. Saya pikir untuk saat ini kita harus fokus memanfaatkan pemain diaspora, tegas Simon. Sambil berjalannya waktu, kita harus berupaya keras membentuk generasi emas dari pemain lokal. Bagi Tahamata, pemain diaspora adalah solusi cepat untuk mengangkat level kompetisi dan prestasi timnas dalam jangka pendek, sekaligus memberikan waktu yang dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan fondasi pemain lokal berkualitas dari bawah. Gelombang kekecewaan dan kemarahan supporter tim nasional Indonesia kini tak terbendung. Melalui seruan yang menggema di media sosial, para pendukung fanatik ini sepakat menyuarakan satu tuntutan mendasar kepada PSSI, pecat Arya Sinulinga dari jabatan Komite Eksekutif atau Exco. Kami muak dengan drama dan pernyataan yang tidak substansif. Kami butuh orang yang benar-benar bekerja untuk sepak bola, bukan yang membuat gaduh.
Ungkapan ini menjadi inti dari banyak pesan yang beredar di kalangan supporter. Para supporter menilai keberadaan Arya Sinulinga di jajaran Exco justru menjadi beban bagi upaya PSSI untuk membangun citra yang bersih dan profesional. Mereka merasa pernyataan kontroversial yang berulang kali dilontarkan justru mengganggu fokus PSSI dan Timnas yang sedang berjuang di kancah internasional. Berikut adalah poin-poin desakan utama dari supporter. Hilangnya kepercayaan. Kami, sebagai supporter, sudah kehilangan kepercayaan. Bagaimana PSSI bisa maju jika di dalamnya ada figur yang tidak peka terhadap aspirasi publik dan malah sibuk membuat kontroversi? Tuntut integritas. Kami ingin Exco diisi oleh orang-orang berintegritas tinggi. Sepak bola kita sudah terlalu lama terperosok. Sekarang, saatnya PSSI membuktikan komitmennya untuk bersih-bersih. Demi kemajuan Timnas. Ini bukan masalah personal, ini demi Timnas. Pernyataan yang tidak bijak hanya akan merusak suasana tim dan iklim sepak bola nasional. Singkirkan penghalang kemajuan ini. Para supporter menegaskan bahwa tuntutan ini adalah wujud kecintaan dan kepedulian mereka terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Mereka menantang Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mengambil keputusan yang berani dan tegas demi menjaga marwah federasi. PSSI harus segera merespons. Jangan biarkan figur yang berpotensi merusak citra terus bertahan di kursi kekuasaan. Depak Arya Sinulinga sekarang juga, atau PSSI akan kehilangan dukungan penuh dari supporter. Tuntutan ini menjadi ultimatum keras. Bola panas kini berada di tangan PSSI untuk membuktikan apakah mereka benar-benar mendengarkan suara akar rumput atau tetap membiarkan kursi Exco dihuni oleh sosok yang dinilai menghambat pergerakan menuju sepak bola yang lebih baik. Kepastian mengenai masa depan tim